Mantan Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika dulu gugat cerai Gubernur terpilih Deddy Mulyadi, sekarang gugat cerai suami barunya, Iskandar. Purwakarta, tanggal 21 Februari tahun 2025 nama N. Ratna Mustika kembali mencuri perhatian publik setelah kabar bahwa ia menggugat cerai suami barunya, Iskandar. Sebelumnya, N. Ratna Mustika sempat menjadi sorotan media ketika menggugat cerai Deddy Mulyadi, yang saat ini terpilih sebagai gubernur. Kini, kabar rumah tangganya dengan Iskandar yang baru berjalan beberapa tahun juga menghadapi ujian serupa. N. Ratna Mustika, yang dikenal sebagai mantan Bupati Purwakarta, memang sudah cukup lama menjadi perhatian publik karena dinamika kehidupannya yang tak lepas dari sorotan media. Perselisihan yang terjadi dalam pernikahannya dengan Deddy Mulyadi pada beberapa tahun lalu pun menjadi kabar besar yang banyak dibicarakan masyarakat. Kini, setelah menikah dengan Iskandar, N. Ratna Mustika kembali diguncang dengan kabar gugatan cerai yang ia ajukan. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa permasalahan rumah tangga ini bermula dari ketidakcocokan yang sudah berlangsung cukup lama. Meskipun belum ada klarifikasi resmi dari pihak N maupun Iskandar, kabar ini tentunya membuat publik bertanya-tanya mengenai alasan yang mendasari keputusan tersebut. N. Ratna Mustika memang dikenal sebagai sosok yang independen dan kuat, namun permasalahan pribadi yang kini sedang dihadapi menjadi sorotan banyak pihak. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, namun kabar perceraian ini semakin menjadi perbincangan hangat di media sosial dan kalangan masyarakat Purwakarta. Dengan latar belakang kehidupannya yang penuh dinamika, banyak yang menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai situasi yang kini dihadapi oleh N. Ratna Mustika. Apakah ini akhir dari perjalanan rumah tangga N. Ratna Mustika dengan Iskandar, atau akan ada perubahan ke arah yang lebih baik? Sebelum menggugat cerai Deddy Mulyadi pada tahun 2018, N. Ratna Mustika dikenal sebagai figur yang sangat dihormati di Purwakarta. Saat itu, ia memimpin daerah dengan berbagai inovasi dan program yang mendapat perhatian positif dari warga. Namun, meski sukses di dunia politik, kehidupan pribadinya tak lepas dari sorotan publik. Perceraian dengan Deddy Mulyadi yang kala itu menjabat sebagai Bupati Purwakarta menjadi salah satu peristiwa besar yang mengundang berbagai spekulasi. Apalagi keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan banyak pihak. Setelah perceraiannya, N. Ratna Mustika melanjutkan hidupnya dan akhirnya menikah dengan Iskandar. Awalnya pernikahan ini terlihat harmonis dan menjadi harapan baru bagi N. Ratna Mustika untuk menemukan kebahagiaan. Namun, baru beberapa tahun menikah, rumah tangga mereka kini menghadapi cobaan yang cukup besar dengan munculnya gugatan cerai yang diajukan oleh N. Ratna Mustika. Berbagai spekulasi mengenai alasan gugatan cerai ini mulai beredar. Beberapa sumber menduga bahwa perbedaan karakter dan visi hidup antara N. Ratna Mustika dan Iskandar menjadi penyebab ketegangan dalam rumah tangga mereka. Selain itu, faktor kesibukan masing-masing yang terus meningkat, ditambah dengan tekanan publik terhadap kehidupan pribadi N. Ratna Mustika, bisa jadi semakin memperburuk keadaan. Namun, banyak pula yang berpendapat bahwa keputusan ini mungkin didorong oleh faktor pribadi yang lebih dalam, yang mungkin belum sepenuhnya terungkap ke publik. Beberapa pihak yang dekat dengan N. Ratna Mustika menyatakan bahwa ia ingin lebih fokus pada pengembangan karir politik dan sosial, yang mungkin sedikit terhambat oleh masalah dalam rumah tangga. Perceraian ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan karir politik N. Ratna Mustika. Meskipun dikenal sebagai sosok yang tangguh dan berkomitmen pada pekerjaannya, tekanan dari masalah pribadi bisa memengaruhi konsentrasi dan langkah politiknya ke depan. Apakah N. Ratna Mustika akan terus aktif dalam politik Purwakarta atau akan memilih untuk mundur sejenak untuk fokus pada kehidupan pribadinya, masih belum dapat dipastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Aduh, terima kasih ya atas seluruh support, kemudian perhatian dan doanya kepada kami gitu ya. Saya yakin teman-teman kemarin ramai ya di media sudah pada tahu gitu bahwa kami melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Desember di kediaman pribadi saya di Kabupaten Cianjur. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf karena ada yang bertanya kok tidak diundang, karena kita tidak membuat undangan secara khusus, hanya dihadiri oleh keluarga besar. Dan kenapa harus dilaksanakan pada tanggal 16 itu sudah keputusan dari keluarga besar, karena berharap gitu ya bahwa interaksi dan komunikasi saya dengan suami saya itu sudah tidak ada lagi hambatan gitu, artinya kita sudah menghalalkan alhamdulillah dengan pernikahan ini. Terima
terima kasih teman-teman, wabil khusus anak-anakku yang kemarin lengkap sudah hadir, mama juga keluarga besar semuanya ya. Wabil khusus kepada Kang Deddy Mulyadi, terima kasih ayahnya nih Iyang. Ayo kapan menyusul dengan Teh Akila, saya doakan mudah-mudahan segera ke pelaminan kalian berdua berjodoh ya. Tentu akan sangat berbahagia karena Nek Iyang akan sangat lengkap. Ini Nek Iyangnya tuh ya, lengkap karena punya papa, punya ayah, kemudian juga punya 2 ibu tentu saja ya. Atur nuhun teman-teman semua dan mohon doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi strategi politik atau seperti apa sih? Kenapa? Strategi kampanye atau seperti apa? Bukan, enggak, itu kan gini, YouTube saya itu kan berjalan sudah jauh sebelum masa kampanye. YouTube saya itu berjalan ketika saya menjadi anggota DPR. Saya berhenti jadi bupati karena saya orangnya nggak bisa diem. Saya harus merekam apa yang saya lakukan dalam setiap waktu. Karena waktu itu jabatan anggota DPR itu waktunya sangat luang, nggak kayak bupati karena sangat luang. Saya harus menggunakan waktunya untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat dan itu direkam. Dan pada akhirnya kan selalu viral dari cerita Mang Ojo, cerita Caswara. Apa yang ada di YouTube saya hari ini ya sudah banyak yang sudah selesai sekolah, rumahnya sudah diperbaiki, sudah banyak yang kambingnya nambah ya. Jadi bukan, kalau konten kreator kan gimmick. Kalau saya kan alamiah. Kan kita lihat jumlah apa yang komen tuh, kalau ada 7.000 yang komen kemudian nganggap satu konten kreator ya sah-sah saja. Tetapi sebenarnya itu bukan konten kreator, konten Deddy Mulyadi cagup konten kreator, bukan. Deddy Mulyadi adalah cagup yang kreatif, bisa memanage politik dengan baik dengan biaya yang sangat murah, bersilaturahmi. Dan saya lihat calon yang lain pakai konten kreator, malah pakai konten kreator, pakai konsultan. Justru malah menurut saya idol nggak ngapain ada orang lain. Tetapi yang saya fokus adalah bahwa kan politisi itu apa yang dilakukan harus terekam. Nah, harus terekam ya, saya apa yang lakukan saya rekam. Cuma persoalannya mungkin yang dilakukan oleh saya itu konsisten dan berlangsung lama sehingga dan diminati publik. Mungkin banyak juga para politisi atau siapapun yang lain membuat konten-konten tapi sedikit yang lihat. Itu aja. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset-aset suami saya itu di mana sih? Aja? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya. Nah, fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih Bu gebrakannya? Mulailah Bu, pajak. Aduh Bu, tuker Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat Bu? Hei Ibu Kofifa, beranilah seperti Jawa Barat. Sama-sama raja daerah, gubernur. Masa omon-omon tok, ayo kebijakannya diturunkan. Tidak perlu kita merasa gengsi, merasa rendah. Sepanjang tujuannya baik, kenapa tidak berani kita untuk mereplikasinya? Kita tunggu bagaimana Sulawesi Selatan, mudah-mudahan juga bisa mengikuti Jawa Barat. Kalian warga Jawa Barat boleh berbangga hati ya, boleh berbahagia kalian tuh karena punya Bapak Aing ya. Tapi kami warga-warga yang lain, warga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Bali pada khususnya, kami akan menyusul. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya, sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih, dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya, sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih, dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau. Saya
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Nah, belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau. Sekalipun orang yang paham agama, tuh bayangkan tuh.